Halo semuanya, kembali lagi di UML Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang kisah janda perawan, di mana di episode sebelumnya kita sudah sama-sama melihat seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai pengacara muda yang bernama Miranda itu ternyata adalah kekasih dari Raska. Kemudian di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Ambar akan menemui suaminya atas permintaan Randy. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, comment, and like supaya kita lebih bersemangat membuat konten-konten video cerita novel ini. Happy watching! Episode 20, Menemui Adia. Sementara itu di lain tempat, Nela yang sudah sampai di rumah sakit berjalan menuju Ningsih yang sedang duduk di depan ruangan sambil termenung. "Ningsih, kok ngelamun aja sih? Hati-hati kesambet loh," ujar Nela sambil duduk di sebelah wanita parubaya itu. "Mbak Nela udah datang?" "Ya nih, saya tuh lagi kepikiran Tuan Randy," sahut Ningsih. Nela mengernyitkan alisnya kemudian kembali bertanya, "Kepikiran kenapa, Bi? Randy baik-baik aja kan?" Ningsih tampak terdiam sejenak, mengingat permintaan Raska untuk tidak memberitahu soal keinginan Randy kepada istrinya itu, membuat ia harus mencari-cari alasan lain untuk perbincangan mereka. "Oh iya, keadaannya masih stabil, tapi tadi Tuan Randy minta mamanya buat nyuruh papanya datang ke sini," ucap Ningsih membuat Nela melebarkan matanya. "Loh, buat apa, Bi?" tanya Nela yang tiba-tiba merasa begitu resah. Ia pun masih sangat trauma jika harus melihat pria tua itu. Seseorang yang pernah hampir saja melecehkannya di hari pernikahannya dengan Randy. "Kalau itu sih Bibi juga gak tahu pasti buat apa. Tapi sekarang Nyonya Ambar lagi nemuin tuan besar ke rumahnya," ucap Ningsih yang merasa gugup. Mendengar Adia akan datang ke rumah sakit membuat degup jantung Nela berdetak cepat. Ia begitu khawatir jika harus bertemu kembali dengan pria itu. Tampak jelas ketakutan di raut wajah cantiknya. Masih tergambar jelas bagaimana pria itu memandang rendah dirinya. "Tapi Mbak Nela gak usah khawatir. Nanti kalau ada tuan besar datang kemari, Nyonya Ambar meminta kita pergi dulu dari sini," sambung Ningsih membuat gadis itu tersenyum tipis. "Gak apa-apa kok, Bi, kalau emang saya harus ketemu sama papanya Randy. Lagian kan dia harusnya yang malu lihat saya. Dan gak mungkin juga dia mau kurang ajar lagi sama saya, apalagi dalam keadaan yang seperti ini," ucap Nela. Tak lama kemudian, Nela diperkenankan masuk ke dalam ruangan untuk menemui Randy. Ia tampak begitu sendu menatap suaminya yang semakin hari keadaannya malah semakin memburuk. "Sayang, cepet sembuh ya, aku kangen banget sama kamu," ucap Nela di telinga Randy membuat lelaki itu menoleh ke arahnya. "Aku juga sangat merindukan kamu, istriku," sahut Randy sambil menatap wajah istrinya yang tampak begitu cantik. Nela hari ini sengaja berdandan tak seperti biasanya. Ia memakai dress selutut berwarna putih gading dengan bagian bahunya yang terbuka, serta rambutnya yang lurus dibuat bergelombang sepinggang dan memakai riasan wajah yang cukup membuat wajahnya lebih segar. Ia sangat mempesona di mata lelaki yang melihatnya. Randy menatap dalam wajah cantik istrinya. Matanya tertuju pada bibir ranum itu yang berwarna merah muda merona. Lalu semakin menurunkan pandangannya ke bagian gundakan bulat garis itu yang nampak begitu indah dipandang mata. Ia tak bisa membayangkan jika istrinya disentuh dan dinikmati oleh orang lain selain dirinya, yang bahkan belum bisa merasakannya. Tapi kenyataan yang harus dijalani membuat ia menepis rasa cemburu dan merelakan Nela untuk hidup bahagia bersama lelaki lain. Karena ia begitu yakin, lelaki yang tepat untuk menjaga Nela adalah sahabatnya, yaitu Raska, tanpa memperdulikan bagaimana status Raska saat ini. "Aku harus merelakan kamu, Nela," ucap Randy yang terasa begitu pedih, membuat istrinya tampak terheran. "Maksud kamu apa, Ren?" tanya Nela. Randy menghela napas panjang seraya menatap dalam wajah istrinya, kemudian berkata, "Aku cuma mau lihat kamu bahagia, Nela." Ungkapan itu membuat istrinya tersenyum manis. Namun Randy kembali berkata, "Kalau saja aku nggak berumur panjang, kamu sebaiknya menikah lagi." Nela tersenyum lebar dan berkata,
Enggak, Ren. Kamu akan baik-baik aja. Kamu pasti sembuh dan kita bisa sama-sama lagi. Kamu lupa ya, kalau kita udah banyak merancang masa depan kita bersama anak-anak kita nanti. Jadi, kamu harus bisa bertahan untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi kita itu. Mendengar itu, kembali terbayang bagaimana indahnya kebersamaan dua sejoli itu. Mahligai cinta yang mereka rasakan kini terlihat begitu menyedihkan dan sangat memilukan. Pasangan mana yang tak pernah memimpikan kebahagiaan rumah tangga setelah pernikahan? Tentu saja Nela masih menyimpan baik-baik kenangan yang telah terukir bersama lelaki yang kini menjadi suaminya. Tak pernah ia membayangkan Randy akan pergi meninggalkannya. Sementara itu di lain tempat, Ambar telah tiba di kediaman suaminya. Ia melihat ke arah sebuah mobil merah yang sudah ia duga siapa pemiliknya. Ia langsung melangkah memasuki rumah itu dengan seringaian yang sengit. Setelah sampai di ruang tengah, ia tak melihat siapapun di sana. Ia kemudian berjalan ke arah tangga dan mulai menapakinya perlahan. Namun saat sudah hampir tiba di lantai atas, mulai terdengar suara geraman seorang wanita dan pria dengan napas yang menderu-deru saling bersahutan. Ambar menghampiri pintu kamar yang di dalamnya terdengar aktivitas yang sangat ramai, membuat ia bergidik geli mendebak apa yang sedang terjadi dalam sana. Dasar manusia iblis, tidak salah aku memilih untuk bercerai dengan manusia bejat seperti dia, umpat Ambar. Mengetahui aktivitas itu semakin menjadi-jadi, membuat Ambar mengurungkan niatnya untuk memasuki kamar yang dulu menjadi tempatnya memadu kasih dengan suaminya itu. Hatinya yang dulu begitu sakit melihat semua kelakuan suaminya, kini hilang begitu saja, termakan oleh waktu. Bahkan ia sudah merasa sangat hambar dengan perasaannya sendiri. Tak ada lagi gairah cinta yang membara dalam hatinya karena sudah dihancurkan berkeping-keping oleh suaminya. Setelah beberapa menit kemudian, seorang gadis dengan mengenakan dress merah yang hanya sampai sepaha tampak berlenggak-lenggok menuruni anak tangga dan menghentikan langkahnya saat melihat Ambar yang sedang duduk di sofa dengan tatapannya yang sengit. Tampak jelas oleh Ambar bagaimana banyaknya tanda kemerahan yang berbekas di beberapa bagian tubuh gadis itu, membuat tatapan mata Ambar seperti tatapan burung elang yang sangat tajam. "Apa lihat-lihat? Pergi!" Gertak Ambar membuat gadis itu langsung meninggalkannya. Mendengar suara wanita yang tak asing didengar membuat Adia bergegas ke lantai bawah dan mendapati istrinya yang sedang duduk di sofa dengan wajahnya yang merah padam. "Ambar, kamu udah lama di sini?" tanya Adia. "Randy sakit, sekarang sedang sekarat di ICU. Dia meminta agar kamu menemuinya di sana," ujar Ambar tanpa berbasa-basi dan tanpa menoleh ke arah pria itu. Mendengar hal itu, Adia tampak terkejut. Ia mengingat terakhir kali bertemu Randy di hari pernikahannya dengan gadis yang sempat ia ingin lecehkan itu. Namun, tampak terlihat Randy saat itu masih baik-baik saja. "Kenapa bisa jadi separah itu? Bukannya pengobatan Randy sudah sangat canggih?" tanya Adia membuat Ambar tersenyum sinis. "Semua ini karena kamu. Jangan banyak bicara dan cepat siapkan dirimu untuk melihat anakmu. Mungkin untuk yang terakhir kalinya," ucap Ambar sambil beranjak dari tempat duduknya dan bergegas menuju mobil. Adia pun merasa sangat sedih mendengar keadaan putra satu-satunya itu sedang berada di ambang maut, membuat ia membisu dan mengikuti keinginan Ambar untuk menemui Randy.